mal adalah zakat yang dipergunakan untuk membersihkan harta. Ya, kalau ini membersihkan jiwa, kalau zakat mal untuk membersihkan harta. Nah, kenapa kok tadi artinya zakat itu bisa berkembang, tumbuh, berkah dan baik? Itu karena zakat mal. Zakat mal ini karena harta itu sebagian besar harta ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Contohnya emas. Emas dulu harganya murah, tapi semakin lama harganya semakin bertambah. Nah, inilah yang dimaksud dari kata zakat tadi, ya. Zakat mal. Zakat mal ini harus ada ketentuannya. Ketentuannya adalah satu nisab. Satu nisab itu ada bermacam-macam. Contohnya emas. Emas itu satu nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu kalau dinar, dinar 20 dinar itu kalau dikonversi sekarang setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau misalnya ayah ibu kamu punya emas tapi kok kadarnya itu baru 70 gram atau 80 gram, itu belum bisa dimasukkan ke zakat, ya. Kalau misalnya ibu kamu punya emas 85 gram, sudah wajib membayar zakat dengan ketentuan nisabnya harus sudah 1 tahun, harus sudah dimiliki 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun gimana? Kalau belum 1 tahun juga tidak perlu mengeluarkan zakat mal, ya. Jadi zakat mal ini ada ketentuannya. Kalau emas itu 20 dinar setara dengan 85 gram dan dimiliki selama 1 tahun. Zakat mal ini kalau misalnya barang seperti emas, perak itu harus dengan syarat dimiliki selama 1 tahun. Kalau belum dimiliki selama 1 tahun dengan jumlah kadar nisabnya ini belum bisa, nggak usah perlu mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau semua syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib untuk membayar zakat mal, ya. Zakat mal ini besarannya 2,5%. Kadarnya zakat mal ini adalah 2,5%. Ini untuk emas dan perak. Misalnya kamu punya mata uang itu juga bisa berkembang, bisa tumbuh. Contohnya dolar. Dulu dolar cuma 6.000, 7.000, sekarang dolar menjadi 13.000, 14.000. Nah, dolar ini kalau misalnya ayah apa ibu kamu menyimpan dolar dalam jumlah yang banyak, misalnya 1.000 dolar. Nah, itu 1.000 dolar harus dimiliki selama 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah dimiliki, berarti wajib mengeluarkan yang namanya zakat mal. Paham? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Zakat mal ini bukan hanya sekedar emas, perak, atau mata uang, ya. Ada lagi zakat dalam berupa hewan ternak. Hewan ternak. Zakat hewan ternak ini ada banyak sekali ya yang namanya hewan ternak itu. Yang pertama itu unta. Unta ini kalau sudah memiliki unta 5 sampai 9 ekor itu zakatnya cukup 1 domba. 1 domba. Ya, ini berlaku untuk kelipatannya. Contohnya, untanya sudah punya 10, berarti 10 ekor itu harus sudah 2 domba. Ya, berlaku untuk kelipatannya. Kalau untuk zakat hewan ternak ya, misalnya sapi, sekarang yang sapi itu kalau sudah punya 30 sampai 39 ekor itu zakatnya 1 tabi. Tabi itu sapi jantan dengan usia 1 tahun, ya. Tabi atau tabiah ini boleh 30 sampai 39 ekor itu boleh 1 tabi atau 1 tabiah.
Nah, kalau ini satu sapi jantan usia 1 tahun, kalau ini sapi betina usia 1 tahun, ya. Jadi boleh memilih. Ini juga berlaku kelipatannya. Kalau misalnya 40 sampai 50 berarti 2 sapi, ya. Begitu sampai ke bawah. Setelah unta, sapi, kemudian kambing. Kambing itu dihitung kalau sudah memiliki 40 sampai 120 ekor. Nah, kalau sudah memiliki 40 sampai 120 ekor itu zakatnya itu satu kambing usia 1 tahun. Nah, satu kambing usia 1 tahun, ya. Paham? Sedangkan unggas atau ikan itu dihitung dari berdasarkan skala usaha. Jadi kalau misalnya unggas, bebek misalnya, bebek itu dihitung selama skala tahunan. Karena skala usaha itu kan biasanya suka tutup tahun. Nah, suka tutup tahun makanya nanti dihitung dari skala tahunan. Dan skala tahunan itu nanti dihitung dibuat emas dulu. Setelah dibuat emas baru dikeluarkan zakatnya. Fahim tuh? Fahimna, alhamdulillah. Hasil pertanian, kalau hasil pertanian ini juga dilihat. Hasil pertanian. Hasil pertanian ini dilihat dulu dari sistem pengairannya. Kalau sistem pengairannya itu menggunakan air hujan, itu 10%. Ya, 10%. Tapi kalau membutuhkan irigasi, membutuhkan pengairan sendiri, itu cukup 5%. Nah, sedangkan yang barang dagang itu dijumlahkan dulu sama seperti unggas dan kambing tadi, dijumlahkan dulu dalam skala usaha. Dagang atau perdagangan itu dihitung dari skala usaha. Tutup tahunnya apa tutup bulannya berapa, nanti dihitung dikali 2,5%, ya. Untuk yang terakhir, zakat dari rikas. Rikas atau harta karun. Harta karun ini tidak perlu haul, tidak perlu 1 tahun dulu, ya. Rikas itu begitu misalnya si A menemukan harta karun berupa emas sebesar contohnya 40 gram emas, menemukan 40 gram emas. Nah, ini harus langsung dizakati. 40 gram ini nanti dikali 20%. Karena besaran zakatnya itu 20% untuk rikas, ya. Unta 1, domba, sapi 1, kambing 1, hasil pertanian bergantung, dagang 2,5%, rikas 20%. Yang paling besar adalah rikas, ya. Sekarang contoh soal pengerjaan. Masuk ke contoh soal zakat. Yang pertama zakat fitrah dulu, misalnya. Contoh zakat fitrah. Contoh zakat fitrah, Pak Ari memiliki 2 anak. Kemudian di dalam keluarga Pak Ari memiliki ibu dan juga 1 pembantu.
Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Bila 1 kilogram beras harganya 10.000. Nah, pengerjaannya gini. Kita hitung dulu dalam satu keluarga itu ada berapa orang. Ada berapa orang? Satu keluarga ini ada berapa? Ada Pak Ari, kemudian punya 2 anak, dan juga ibu. Pembantu dihitung apa enggak? Pembantu tidak dihitung karena dia tidak keluarga. Dia adalah orang lain. Ditambah lagi istrinya Pak Ari. Jadi hati-hati kalau misalnya menemukan soal seperti ini, istrinya kalau dicantumkan alhamdulillah lebih mempermudah, kalau tidak ini juga sebagai apa namanya? Juga sebagai jebakan ya. Di sini juga ditambah istri ya. Biar dipermudah istri. Jadi jumlah satu keluarga ada berapa? Ada 5 orang. 5 orang anggota keluarga. Berapakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Kita hitung dulu dalam beras. Berarti 5 orang ini nanti dikalikan. Berapa tadi nisabnya? 2,5 kilo. Zakat yang harus dikeluarkan berarti berapa? 5 kali 25. 5 kali 2,5 berapa? 5 kali 5, 5 nyimpan 2, 10, 12,5 kilo. 12,5 kilo kalau dikonversi menjadi uang berarti 12,5 kilo dikali 10.000. 125 tambah kalau pertanyaannya berapa kilokah zakat fitrah yang harus dikeluarkan, berarti jawabannya 12,5 kilo ya. Kalau berapakah uang yang harus Pak Ari keluarkan, berarti kalau uang berarti jawabannya 125 kilo. Paham? Fahimtum? Alhamdulillah. Sekarang kita contoh yang zakat mal. Contohnya, contoh zakat mal. Ibu Ari memiliki emas 120 gram emas. Yang dipakai sehari-hari 15 gram emas. Oh ya, tadi belum diterangkan ya. Kalau emas itu kadarnya yang dipakai sehari-hari itu tidak dihitung zakat. Ya, yang dipakai sehari-hari itu tidak dihitung. Ya, kalau misalnya ini Ibu Pak Ari 120 gram emas, yang dipakai 15 berarti 15 ini tadi nanti tidak dihitung. Kemudian berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Ibu Ari? Berapa zakat mal? Ibu Ari bila 1 gramnya emas harganya 70.000 per gram. Nah, tadi diingat-ingat ya, nisabnya emas itu kan 85, karena ini lebih dari 85 maka harus mengeluarkan zakat mal. Ya. Contoh pengerjaannya 120 gram ini harus dikurangi pemakaian sehari-hari dulu.
dikurangi 15 gram. Ketemunya berapa? 105 gram. Ya, berarti yang dihitung adalah 105 gram ini. 105 gram nanti dikalikan 70.000. Berapa hasilnya? 7.350.000. Nah, kalau sudah ini zakat malnya yang harus dikeluarkan tidak ini besaran emasnya dalam bentuk uang. Zakatnya 2,5% dikali 7.350.000. Hasilnya berapa? Zakatnya 183.750. Nah, kalau Ibu Arin nanti harus membayar zakatnya 183.750. Ya, sampai sini paham? Fahim tuh? Alhamdulillah kalau fahimna. Nah, materi zakat sudah cukup sampai di sini. Nanti akan berlanjut ke soal-soal yang berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video dari Butia dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.